Ini ADART di kontrak nggak boleh. tapi Menurut ADART Perbasi ya. enggak. Ibaratnya nih ADART itu undang-undang dasarnya Perbasi. Kembali lagi di Komen Go Podcast. Hari ini karena kita minggu kemarin selalu bahas basket, hari ini kita kedatangan tamu seorang pengamat basket, pemain basket, dan admin dari Habar Basket, Faisal Pok. Apa kabar, Sal? Kabar baik, alhamdulillah. Apa ini? Grogi ya? Grogi. Apa kesibukan, Sal, belakangan ini? Sibukan. Basket masih? Basket sudah nggak di lapangan, tapi tetap in touch terus sama basket. Ikut penataran, ikut kalau ada workshop, kalau ada talk show. Yang paling ini sih lagi lihat-lihat NBA free agency. Oh iya, ini lagi rame ya. Iya, lagi Lakers nih gila-gilaan nih. gila-gila. Terus ini mulai basket dari Basket. umur di SMP? Oh, kenal SMA. basket tuh dari kecil, dari SD lah. Dari SD ya? Cuma latihan terstruktur itu di SMA. Kenapa? Latihan terstruktur di SMA. Kenapa jadi dari SMA? Enggak dari SMP? Karena SMP di sekolahnya nggak ada ekskul basket. Nggak ada ekskul basket. Nggak ada ekskul basket, nggak ada pembina dan nggak ada ekskul basket. Baru di SMA. Baru di SMA bisa latihan terstruktur. Oh, sampai kuliah ya? Kuliah masih? Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Kali aja kan kuliah off dulu atau kuliah latihan basket saya kuliah di Trisakti, Universitas Trisakti di Jakarta lah. Latihan. Tetap latihan juga sana. Sampai selesai, sampai habis batas usia Libama, udah selesai. Terus kita cuma main-main basket seru-seruan aja. Pernah ikut Libama? Pernah. Libama DKI tapi ya. DKI ya. Oh. Gitu gimana kemarin pengalamannya di Libama? Di Libama itu sebenarnya sempat dua kali mau masuk dua kali masuk tim. Tapi yang pertama sudah pengen masuk itu ada kendala. Saya punya masalah akademik. Jadi memutuskan untuk stop enggak bertahan ikut Libama, tapi harus pulang dulu ke Banjarmasin. Pas saat itu saya miss, nggak bisa masuk tim. Tahun berikutnya baru masuk tim. Itu Libama itu dulu beda jauh dengan Lima. Oh, beda ya? Beda jauh dengan Lima. Sekarang kan Liga Mahasiswa. Enggak, yang setahu aku ya Lima itu gantinya Libama bukan? Bukan. Oh, bukan. Tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, waktu Lima itu agak limbung, waktu Lima basket belum ada kejelasan, di DKI tetap ngadain Libama. Oh, tetap. Jadi Libama ada, Lima ada. Oh, masing-masing itu berarti ya? Ya. Bukan karena apa? Kan kayak IBL kan sempat ganti NBL. Dari kan Kobatama ganti IBL, terus ganti NBL, terus balik lagi IBL. Bukan kayak gitu ya? Bukan. Oh, ya oke. Untuk basket Kalsel gimana? Untuk kayak sekarang kan pasti beda sama zaman dulu kan. Oh iya. Sekarang fasilitas lebih gampang. Dulu aku ya, waktu zaman SMP, SMA itu kalau mau main basket di GOR itu harus masuk PINA. Karena jarang main di GOR itu jarang gitu. Nah, jadi sekarang kan kita nyawa aja kan bisa kan, karena banyak gitu kan yang pride-nya beda. Nah, sekarang kalau menurut lu anak basket sekarang sama dulu tuh bedanya gimana? Sebenarnya nggak jauh beda ya. Karena kan kalau dulu kita contoh nggak ada YouTube, sekarang ada YouTube, ada lihat Curry nembak, oh Stephen Curry, LeBron James gitu kan. Ada pengaruh keterbukaan informasi yang bikin kita lebih banyak referensi. Jadi waktu dulu saya tuh di Banjarmasin aktif basket kompetitif di Banjarmasin itu
tahun 2001 sampai 2003. Yang dijadikan panutan model main basket itu ya orang-orang lokal aja, Kiki Tungkai, Abang Agus, Abang Adang, Abang Yoni, Ferry, kalau tahu Ferry Dasatim dulu, ada SMA 6. Itu aja gitu, Abang Lilik gitu kan. Abang Lilik ya kita ngopinya tuh ngopi kayak gitu aja. Namun tapi kalau sekarang kita udah bisa lihat Stephen Curry kayak apa mainnya. Terus kalau mau tambah lagi yang di streetball kayak Profesor kayak gimana mainnya gitu, atau yang lokalan kayak Easy Fly, si Sam gimana mainnya gitu. Kita jadi lebih banyak referensi, dan gaya bermainnya pun macam-macam. Kalau mau ngomongin gaya bermain yang nge-street itu dari dulu udah ada. Ada yang nggak mau yang mau main dribble sendiri itu memang dari dulu udah ada gitu. Yang aneh-aneh juga dari dulu udah ada gitu. Cuma kuantitasnya emang nggak sebanyak sekarang mungkin. Tapi lu tadi kan ada ngomong streetball kan? Lu setuju nggak streetball itu ngerusak basket? Ya. Kalau menurut lu sendiri? Sebenarnya ada pasarnya sih ya. Nah, kalau kita ya itu tergantung kita kontrol sama bakat-bakat mudanya gitu. Kalau dari bakat mudanya ini misalnya ya si Aldrin aja. Ini misalnya aja. Berandai-andai si Aldrin MVP DBL itu keracunan streetball, terus mainnya ke guys streetball. Tapi kan ada pelatihnya yang mengontrol. Pelatihnya ada 2 nih, pelatih di klub sama pelatih di SMA yang mengontrol Aldrin untuk stay di jalur main basket yang sistematis misalnya. Nah, kalau udah bisa kontrol itu ya nggak merusak, dan akhirnya streetball juga bikin skill jadi nambah. Gitu. Semuanya tergantung kontrolnya aja. Beda misalnya ada yang pemain yang emang dia udah pengen main streetball aja gitu. Dan emang nggak pernah berhasil main di 5 lawan 5. Ya udah kita biarin aja. Dan itu streetball juga bikin kita kayak bikin exposure basketnya lebih banyak gitu. Soalnya aku pernah dengar katanya kan, ya itu tadi streetball itu merusak basket karena ada beberapa orang yang seperti kata lu tadi kan, yang mereka tuh nggak bisa ngebedain gitu kan. Kadang misalkan gaya-gaya streetball kayak ngolong, kayak passing behind the back, apa segala macam itu kan ke bawah gitu loh. Dulu aku waktu masih di klub yang sebelum ini, waktu masih di Titan dulu ya, itu dimarahin. Kalau passing gaya-gaya kayak gitu. Ada satu cerita nih, dulu di Trisakti, dulu saya pernah lihat waktu scrimmage, waktu games biasa, games latihan, itu ada point guard saya, itu sebenarnya dia pemainnya nggak ada tipe-tipe streetball banget gitu, tapi tiba-tiba pas sequence pass break dia behind the back. Dalam hati saya ini bego amat sih dia udah tipenya tuh dia bukan tipe yang behind the back gitu, yang kalau fast break tuh yang simple basket aja, simple basket. Kalau nggak ngabisin sendiri atau passing simple lah ya. Ya gitu. Tapi setelah dianalisa sebenarnya itu sebenarnya yang bikin skill pemain itu kaya gitu. Di lapangan, di latihan, ketika kita nggak nyoba kayak gitu, kita nggak punya variasi gerakan yang lebih banyak. Kalau misalnya yang simple basket, simple passing aja, dan ketika latihan itu cuma simple passing gitu aja, dan ketika dibawa ke games, ketika simple passing itu mentok, nah udah kita ketahuan cuma itu doang senjata kita.
kita nggak pernah nyoba yang Tapi behind the kadang back. kayak kalau behind the back itu kadang tergantung pas situasi ya. Kita mau lay up, mau passing gini gak bisa, pas ada set gitu ya. Ya tergantung sebenarnya tergantung di latihan, tergantung latihan apa games nih. Mungkin saat di latihan, mungkin di games kan kadang kita ada di posisi yang susah passing, tapi kita bisa lewat belakang. Nah itu. Ya itu tergantung kondisi semuanya Ya, tergantung kondisi kan. Tapi kalau untuk kalau untuk diajarkan ya sebenarnya itu sebenarnya enggak kan gitu. Kalau baca referensinya sih sebenarnya harus dilatih. Harus dilatih ya. Nah, paling nggak dikenalkan gini loh kalau behind the back, dan behind the back itu kepakainya buat apa? Itu ya dikenalkan gitu. Oh memang ada memang harus dikenalkan ya. Kalau di beberapa downloadan, ini downloadannya nggak valid ya, maksudnya ini downloadannya bisa referensinya bagus apa nggak tahu, tapi yang penting ada downloadan dari internet. Itu ada beberapa yang ada beberapa drill untuk passing yang advance, passing yang aneh-aneh gitu. Maksudnya ya itu tadi yang salah satunya yang behind the back. Atau passing pas orang crossing kayak orang cutting, kita passing lewat kolong atau itu ya. Itu kan sebenarnya bounce pass biasa. Bounce pass biasa ya. Tapi karena posisinya lebih terbuka, kaki musuh. Ya, yang penting akhirnya yang penting situasi. Dasarnya harus bagus dulu. Dasarnya gitu. Ya. Fundamentalnya harus bagus dulu. Nah, jadi tadi ngomong dasar ya. Aku dulu pernah punya teman, tapi dia nggak terlalu ikut sih buat basket kan. Cuman dia bisa dribble gitu. Dia itu kalau buat kayak ya kan biasanya kan streetball kan banyak trik-trik gitu kan. Dia bisa, tapi buat yang dasar kayak nge-shoot dia sembarangan, kayak ngelempar, terus buat main basket biasa dia nggak bisa gitu loh. Makanya kan ada yang bilang kalau kita belajar streetball dulu, tahu di streetball dulu, bukan di basket itu salahnya. Iya kan? Karena ya sebenarnya bukan bilang streetball itu buruk, bukan ya, karena kan sesuai dengan lahannya tadi ya, kan streetball ada entertainnya. Ya lebih jatuh ke situ ya. Buat hiburan kan. Ini Faisal kan admin Habar Basket ya? Iya. Udah berapa lama Habar Basket? Habar Basket, ya. Ini yang pernah kesel sama Habar Basket nih adminnya ya. Nah nanti di bawah sini ada nama Instagramnya. Saya lupa nih, seingat saya 2015 waktu dulu tuh ada kompetisi divisi 2 katanya. Nah itu sejak divisi 2 di mana? Di Jakarta? Nah divisi 2 Banjarmasin yang waktu itu yang kapan? Dasa tim sama Titan nggak boleh ngirim. Tim full. Oh iya. Oh itu divisi 2 namanya. Ya, maksudnya sebutannya sih. Ya aku ingat itu. Sebutannya waktu itu divisi 2 katanya. Karena tim-tim gede nggak boleh ngirim tim utamanya ya, pas timnya nggak boleh ikut. 2015 atau 2016 gitu. Itu awal mulanya berbasket. Awal mulanya berbasket. Kenapa jadi tertarik bikin? Itu sebenarnya berbasket ini cuman buat berita-berita biasa basket kalsa atau lebih kepada media online? Sebenarnya Habar Basket itu awalnya itu penyaluran minat. Nah, karena saya itu emang senang basket, tapi senang juga bikin media, senang nulis, senang liputan, senang foto gitu. Kemana apa yang bikin dua hal itu jadi satu, yaitu Habar Basket. Gitu. Nah, terus konsepnya Habar Basket ini bukan medianya
Basket Kalsel gitu, Kalsel, bukan medianya basket Kalsel. Kalau di lain kan dulu, kalau di lain saya sempat lihat-lihat ada medan basketball gitu. Itu ada beberapa lah kayak gitu. Yang itunya tuh, yang tipenya itu dimilikin oleh bukan dimilikin oleh Perbasi lah. Pengaruh besarnya ada di Perbasi gitu. Bukannya Perbasi nggak mempengaruhi Habar Basket, tapi keputusan Habar Basket tuh lebih condong ke Habar Basketnya sendiri gitu. Dan termasuk yang lagi vakum saat-saat ini. Itu karena memang ada masalah pembagian waktu saya yang kurang karena pandemi, jadi terlalu santai dan akhirnya saya putuskan untuk Habar Basket seadanya dulu aja gitu. Apalagi sekarang emang nggak ada yang di-post ya karena pandemi kan. Bukan nggak ada yang di-post sih sebenarnya, cuma yang itu ya udah nggak itu aja, apa namanya, nggak belum prioritas lagi. Prioritas. Yang handle sendiri. Sementara sendiri. Belum sendiri. Nggak ada minat buat itu ngerekrut orang. Untuk beberapa kali untuk live streaming saya minta bantuan. Ada beberapa teman yang bantu live streaming, dan itu juga tergantung ada sponsornya apa enggak. Ya itu, tapi aku lihat berbasket nih bener-bener total ya, sampai kemarin kan IBL kan berangkat kan. Ya kalau nggak ada Kamengo juga nggak bisa berangkat. Kamengo sama siapa? IF sama banyak kayak Kitungkai juga ya. Rupaka. Ya. Ya kalau nggak kayak gitu. Nah itu sebenarnya Habar Basket tuh nantinya ke depannya akan lebih akan lebih ke off courtnya, maksudnya akan lebih ke entertainnya. Enggak, tapi kan fokus Habar Basket kan Kalimantan Selatan. Iya. Basket Kalimantan Selatan. Ya. Itu enggak di luar jalur kalau misalkan sambil IBL juga. Kan yang diliput di IBL juga orang-orang Banjar juga. Khusus orang-orang Banjar juga ada ya, kayak Kevin ya. Nah, Kevin waktu itu Dani, terus ada Coach Lana, Coach Yoni, waktu itu masih ada di situ, Coach Bedu gitu. Gitu. Lana ya. Coach Lana. Coach Lana. Ya karena memang intinya tuh mau menghadirkan informasi basket untuk Kalimantan Selatan gitu. Kalau mau ke semuanya, mengcover semuanya, IBL di cover juga gitu. Terus NBA di cover juga, apa segala macam di cover juga. Yang lain banyak. Akun-akun Instagram lain dan media sosial lain banyak. Nggak perlu nyari ke Habar Basket. Ya, jadi ya itu banyak. Jadi kita ngambil di uniknya ya. Karena kan orang Kalsel pasti pengen taunya basketnya basket Kalsel, ya kan? Sama kayak di IBL kan paling ya itu tadi kan, karena ada beberapa orang Kalsel yang bisa main IBL, mungkin jadi panutan lah ya kan, inspirasi ya kan. Nyari inspirasinya. Pernah nggak di waktu di Habar Basket ada yang komen atau ngirim pesan yang nggak enak lah gitu? Kalau Bang kok gini ada sekali lah. Kenapa tuh? Sekali doang, sekali itu aja. Kenapa tuh? Dulu waktu itu ada masalah di Barito Kuala. Terus dijudge ke Habar Basket tuh memecah gitu. Ya udah itu aja, dan sampai sekarang nggak ketahuan yang ngirim pesannya siapa. Pakai fake akun. Kayaknya pakai fake akun. Waktu itu lagi kaget dong ya. Ini enggak. Enggak, Pak. Enggak begitulah. Enggak ya. Udah tahu aja. Karena sebelumnya memang yang
Ada sebenarnya ada sih keberpihakan gitu. Ada keberpihakan. Sebelumnya itu juga sempat muncul yang kok PON 2012 kebanyakan pemain luar. Ya non BBL gitu. Non BBL aja lah kita ngomongnya. Kok pemain itu ada kebanyakan pemain mutasi gitu. Tapi itu sempat muncul sebentar hilang gitu dan gak ada yang komenin kayak gitu. Nah, sebenarnya Habar Basket tuh pengen memberikan saluran untuk itu gitu. Sebenarnya bukan pengen aku sebagai admin Habar Basket punya suara, punya keresahan bahwa tim PON itu tidak seharusnya kebanyakan pemain mutasi. Bukan itu keresahan aku. Bukan itu yang pengen aku salurkan dan bukan itu yang pengen aku bela. Tapi yang pengen aku bela itu kesempatan kawan-kawan, kesempatan bubuhan basket yang pengen menyuarakan pendapatnya gitu. Itu sebenarnya yang pengen dibela dan diberi ruang. Nah, setelah itu ada hilang. Dan kemudian ada yang kasus Barito Koala itu baru satu itu yang ini apa namanya? Yang nggak enak lah ya. Yang nge-DM langsung nggak enak. Beberapa kali sih sebenarnya ada yang ngechat nggak enak, kritik maksudnya Habar Basket kok kayak gini, dan itu nggak separah yang Barito Koala itu. Oh itu ya, itu yang paling parah ya. Ya sih, tapi tadi bicara PON kan 2012, 2016 ya di situ. 2016 ya. Ya, 2016 yang dikomenin itu 2016. Oh, 2016. Maaf. 2016 ya. 2016. Tapi lu pribadi ya sebagai pengamat, ya lu kan bisa dibilang pengamat basket kan di Kalsel kan. Admin Habar Basket doang sih sebenarnya. Iya, tapi kan itu kan mengamati kan. Iya, oke. Nah, lu sendiri setuju nggak? Walaupun daerah lain nggak di Kalsel aja ya, kayak daerah lain pun banyak ya prapon itu manggil pemain dari luar kan. Nah, kalau lu pribadi, lu setuju nggak kalau misalkan kita sering gitu pakai orang luar daripada orang kita? Padahal kan orang kita kan nggak kalah juga kan sebenarnya. Di satu sisi perlu ya. Cuma segimana kita kesepakatannya aja. Kan tim kan Perbasi bukan milik pengurus. Sebenarnya Perbasi itu milik klub gitu. Ya sebenarnya milik masyarakat. Masyarakatnya Perbasi Kota Banjarmasin milik masyarakat. Kota Banjarmasin gitu, tanpa terkecuali. Perbasi Kota Banjarbaru milik masyarakat Kota Banjarbaru. Perbasi Provinsi Kalsel milik masyarakat Kalsel gitu, termasuk klub yang mempunyai hak suara dan pengurusnya yang ngurusin Perbasinya gitu. Nah, di situ harusnya ada kesepakatan bahwa target kita ini kita punya sumber daya kayak gini, ini yang harus kita manfaatkan gitu. Kalau nggak ada, ya gimana kita harus nambalnya gitu. Jadi setuju dengan tidak setuju. Setuju dengan beberapa syarat lah. Beberapa syarat ya. Ya intinya sebenarnya keterlibatan sih, maksudnya ketika kita pengen kita pengen ngirim tim PON dengan beberapa pemain mutasi, apakah itu sudah disepakati oleh semua pemangku kepentingan gitu. Dan jangan disalahkan juga ketika targetnya pengen medali, habis-habisan ya. Sementara sumber daya pemainnya nggak memadai, dinilai kurang cukup gitu. Dan terpaksa harus ngambil pemain mutasi, ya mau gimana gitu. Tapi kalau menurut lu yang selama ini kita pemain mutasi emang layak atau gimana? Karena ada beberapa yang ada beberapa yang nggak layak. Nggak layak kan. Ada beberapa yang nggak layak dan ini menurut kita ya. Ada beberapa yang ya
yang kurang lah gitu. Ini harusnya pun tahun ini ya, tapi diundur tahun depan ya? Tahun ya 2021 ya. Kita masuk kan? Masuk PON ya. Masuk PON ya. Di game terakhir bisa menang sama Kalbar. Iya. Ini ada mutasi lagi? Nggak ngerti, jangan tanya. Enggak, kali aja kan. Ada bocoran kabar basket? Bocorannya terakhir tim Prapon di apa namanya pemain Prapon dipertahankan. Ya, timnya memang dirombak sih. Oh, kalau waktu Prapon kemarin ada mutasi? Nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada, murni orang kita ya? Oh, ya. Ini agak susah juga nih ngomong murni orang kita kayak gitu. Kenapa? Sam orang kita nggak? Sam itu susah tuh jawabnya. Sam Gilang itu udah, kalau Gilang sih udah pasti orang sini ya kan. Tapi ya emang lahir situ kan. Tahun 2012 itu Gilang orang kita nggak? Enggak sih. Sam juga bukan kan. Tapi dia ke waktu. Oh enggak, kalau Sam orang kita. Karena terdaftar di Tribrata. Enggak, waktu itu kan sebelum 2012, tapi kan sekarang kan kita kan beberapa kali ada BBL, boleh manggil pemain luar 2, ya kan? Tapi kalau kita pakai Sam itu udah dihitung masuk orang kita karena udah dari 2012. Tapi kalau waktu tahun 2012 itu kan karena ya kan ada itu kan kemarin ada Sam, ada Gilang, ada siapa lagi? Nah, sebenarnya itu motong Neos. Sebenarnya itu yang harus diluruskan. Definisi orang luar, pemain mutasi, pemain lokal itu apa gitu. Contohnya pas waktu Piala KONI. Piala KONI ya. Nah, berapa orang pemain luar yang diperbolehkan? Aduh, aku lupa. Itu KONI. Oh, kami nggak ikut tuh KONI. KONI ikut. Enggak, kami nggak ikut. Kami yang nggak ikut. Oh ya. Kemarin. Oke. Finalnya siapa? Finalnya siapa kemarin ya? Dasar tim ya? Titan. Bukan. Lupa. Yang itu Titan goaltending. Oh, yang Bobby ke goaltending. Ya. Itu sama, aduh aku lupa ya, Titan sama siapa itu. Kalah kan Titan tuh ya? Kalah Titan kalah semifinal. Kalah semifinal ya? Oh ya. Nah, itu berapa pemain luar yang diperbolehkan? Ayo aku lupa aku itu. Itu paling 2 ya, biasanya 2. Biasanya 2. Finalnya itu Rongking lawan Sunday Morning. Rongking ada siapa aja? Ada si Dani ada kan pasti. Rongking. Dani kan di Rongking. Kemarin kan baru aja ke KSM. Kan baru aja ke KSM kan? Oke, Piala KONI itu pemain non Banjarnya itu ada 4 sebenarnya, yang bukan nggak ada koneksi sama Banjarmasin dan Kalsel ada 4. Aduh siapa ya, point guardnya Pasifik itu saya lupa. Ya itulah. Terus ada Koming. Oh, Koming main. Koming PJ main kemarin. Ya. Oh, aku nggak tahu tuh. Koming PJ di mana? Di Rongking. Terus siang di Sunday Morning itu ada Dimas Hamid sama siapa sih senternya? Satunya lagi. Enggak, bentar. Kalau nggak salah ya KONI itu aku rada ingat, rada lupa ya. Kami kan nggak ikut tuh. Piala KONI itu karena kemarin itu kan berbarengan habis KONI itu kayaknya seminggu kemudian ada Tiger Cup kan. Yeah. Nah, jadi gini, KONI itu kenapa kami nggak ngambil karena ada kan pemain yang first team kan boleh 6 orang aja kan. Kemarin. First team apa tuh? Maksudnya tim intinya. Tim inti dari itu. Enggak, kalau nggak salah gitu kemarin. Jadi sisanya junior buat KONI. Makanya kemarin itu karena juniornya kami nggak mencukupi, makanya kami nggak ikut kemarin. Nah, tapi kalau untuk masalah ada pemain luar aku nggak tahu. Nah, jadi ada 2 dari Rongking, ada 2 dari Sunday Morning ada 2. Cuma masalahnya Dani ada ikut di Sunday Morning. Dani bisa dibilang pemain Kalsel apa bukan? Itu sama sih kayak kejadian kayak Sam kan jadinya kan. Apa samanya? Kalau aku sih ngambang ya, kalau sekarang ya, kalau misalkan tahun depan ada BBL Sam mau enggak yang tahun
tahun kemarin aja si Tahun Dani. kemarin. Ya tahun 2019 itu si Dani tuh orang luar apa enggak? Enggak, dia kan lulusan sini. Berarti definisinya orang pemain luar dan pemain Kalsel itu apa? Yang kurang ngerti juga kan, karena gini ya. Mungkin nanti kita minta penjelasan dari Perbasi ya. Orang luar itu apakah kelahirannya? Ya kan? Bisa kan? Kan ada juga orang yang di sini tapi dia lahir di Jakarta, di Surabaya, ya kan? Nah, terus dia sekolah di sana tapi itu orang Banjar gitu loh. Nah, itu kan itu orang luar atau bukan? Ya kan? Nah, itu satu. Terus juga contoh kayak Sam, kayak Gilang. Mereka kan lahir nggak di sini, sekolah nggak di sini. Terus juga bukan orang sini. Tapi kalau ikut BBR sekarang, mereka itu dihitung orang sini. Nah, itu gimana ngitungnya kan? Nah, terus apa lagi ya? Contoh kayak Dani tadi kan? Dia sekolah sini. Ya kan? Ya itu orang sini katanya kan. Walaupun dia main di sana, ya kan? Sama kan Kevin? Kalau misalkan boleh main di BBL, ya kan? Orang mana? Dia kan aslinya kan sebenarnya nggak bukan sini kan? Kevin sebenarnya udah nggak bisa dibilang orang basket Kalsel lagi karena dia udah dipindahkan dari Dasatim ke Satria Muda. Dia terdaftarnya sebagai pemain Jakarta. Sebenarnya ya. Nah, itu kan bisa juga kan, entah itu karena dia terdaftar di klub mana, mungkin. Mungkin itu kan kejadian kayak Sam sama si Gilang kan mungkin gitu ya, dinilai kenapa dia dibilang orang lokal karena dia terdaftar sebagai pemain di klub lokal. Mungkin ya. Nah, makanya ini kan nggak jelas. Terus kalau Dani kan main SM. Karena main SM kan? Main SM. Iya. Yakin? Iya kan? Yakin. Terakhir aku tahu dia di SM. Oke, sebelum di SM? Sunday Morning yang bukan Satria Muda. Morning. Sebelum di Sunday Morning? Di itu, Rongking. Sebelum di Rongking? Nggak tahu aku. Dasatim ya? Dasatim. Nggak tahu aku. Setelah Dasatim? Setelah atau sebelum Dasatim? Setelah Dasatim? Nggak tahu aku. Nah, itu yang missing link-nya. Oh, gitu. Di situ dan bisa diargumentasikan bahwa Dani bukan pemain lokal. Kalsel. Bingung aku. Karena ada linknya yang nggak tahu itu. Bisa diargumentasikan ya, bukan berarti pendapat saya benar. Tapi bisa diargumentasi di situ. Ya. Terus kalau kayak Agi? Agi main Kalsel. Main Kalsel. Dia nggak ada ngikut klub sana ya? Klub di luar ada ikut? Katanya sih sempat ikut, cuma nggak. Tapi nggak kontrak. Nggak didaftarkan. Klub amatir tuh sebenarnya nggak boleh dikontrak. Nah, itu masalah klub amatir kita ini termasuk liga amatir atau enggak? Berdasarkan ADRT Perbasi, klub profesional itu cuma yang main di EBL, ikut liga profesional. Yang lainnya amatir. Berarti kita nggak boleh dong harusnya ya di kontrak. Di kontrak nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya. Untuk selama ini ADRT di kontrak nggak boleh. Tapi menurut ADRT Perbasi ya, enggak. Ibaratnya nih ADRT itu undang-undang dasarnya Perbasi. Enggak, selama ini kan banyak nih kan kayak aku pernah ditransfer juga, terus Wira pernah. Yang paling terbaru kan nih Adit Batu sama Tagil kan. Nah, itu kan transfer. Karena mereka punya kontrak di Dasatim. Yakin punya kontrak? Suratnya ada. Tulisannya kontrak bukan? Nah, aku nggak tahu sih kalau itu. Okay. Makanya kan kalau kemarin kan Mahadaya ada bikin launching ya. Kan lu ada hadir kan kemarin juga kan. Kami di surat itu nggak menulis itu kontrak. Tapi lebih kepada ini surat keanggotaan. Bahwa di anggota klub gitu. Jadi kalau misalkan ada yang pengen, contoh misalkan ada yang pengen ngambil Adit Batu. Ya. Yang penting ya kan kita masuk permisi, keluar permisi gitu kan. Yang lebih baik tata keramanya gitu kan. Jadi yang penting dia ngomong Aditnya ngomong ke ini ke enggak, tim yang pengen Adit ngomong ke Mahadaya. Terus
Mahadaya ngomong ke Adit, harusnya gitu kan? Jalurnya nih, kan? Tata keramanya. Tata keramanya, ya kan? Nggak boleh tata kan? keramanya ya, Enggak ya. bukan berdasarkan ADART, Iya, bukan bukan. berdasarkan peraturan ya. Tapi kan tata keramanya kan gitu kan? Harusnya kita nggak boleh ngomong langsung ke pemain sebenarnya gitu. Karena kan kalau aku lihat klub contoh kayak klub bola aja kan nggak boleh kayak gitu. Itu klub ilegal. Bola yang mana? Klub bola Eropa. Profesional amatir. Profesional. Kita di amatir. Iya, enggak maksudnya kan itu enggak boleh karena mereka punya peraturan. Tapi kan kalau kita di amatir ini lebih kepada tata krama kan, gitu. Nah, jadi kalau misalkan orang tuh pengen sama Adit, kita itu kan terserah di klub kan, karena kan Adit terdaftar sebagai anggota Mahadaya. Ya, betul. Nah, itu boleh nggak kami minta transfer? Nggak diatur. Nggak diatur. Tapi tetap tapi boleh ya. Karena nggak diatur kan boleh kan berarti? Boleh kan? Tapi juga ada mekanisme yang Adit bisa pergi dari Mahadaya tanpa memberikan Mahadaya kompensasi apapun. Ada diatur. Ada mekanismenya. Bukan diatur. Ada mekanismenya yang ibaratnya nih ya, aku malas main sama Yoyos. Yoyos nembak 3 point terus. Ketika Adit males kayak gitu, Adit punya jalan untuk keluar dari Mahadaya tanpa memberikan kompensasi apapun ke Mahadaya gitu. Tapi ini benar nggak ya? Ini sepengetahuan aku lagi ya kan. Ini sering juga nih yang banyak yang nanya. Ini contoh tadi kan kayak misalkan dulu si PI kurang jelas itunya nih PI terus, cerita aja dulu. Dia kan main di lain, dia kan pemain dasar tim, dia main di lain terus karena dia main di lain terus kan coachnya kan marah. Ya. Kenapa nggak izin? Padahal mungkin kalau dia minta izin mungkin coachnya ngizinin juga gitu kan. Nah, habis itu kan dia kan di blacklist, nggak boleh ikut gitu. Nggak boleh ikut BBL. Gitu. Nah, jadi tapi aku pernah dengar dulu kalau misalkan ada satu pemain yang nggak ikut satu BBL, dia bisa dibilang free agent. Itu ada diatur? Nggak diatur sih. Nggak diatur. Atau misalkan pemain BBL ini sebenarnya bukan agenda resmi Perbasi loh ya. Kalau jadi bukan dari Perbasi. Kalau ini kebetulan saya kuliah di Trisakti, kebetulan saya sempat mengamati kompetisi di sana, kompetisi Perbasinya di sana. Nggak ada yang kayak BBL gitu. Yang ada itu nggak ada kayak BBL tuh dari segi mananya? Antar klub di kota. Oh, satu kota tapi antar klub. Antar klub di kota. Nah, jadi sebenarnya udah kayak liga primer kayak gitu. Ada divisi 2, ada divisi 1 gitu, ada Promdek. Jadi di Jakarta itu ada kompetisi kota, divisi 2. Itu bener-bener divisi 2 ya. Divisi 2, terus juara divisi 2 ke divisi 1 ke 5 kota. Itu kalau nggak salah ada Promdeknya deh. Diadu sama peringkat terbawah divisi 1. Terus yang di kompetisi ini yang teratas ke divisi 1, yang terbawah tetap di divisi 2-nya. Atau mungkin kalau dari kemarin cerita Dani kayaknya langsung deh dari juara divisi 2 langsung masuk juara ke divisi 1. Langsung ke kompetisi divisi 1. Nah, itu kalau ngomongin BBL kan jadinya aneh. BBL sendiri kan bukan Banjarmasin Basketball League kan. Ya, maunya yang punya itu sebenarnya BBL itu sebenarnya pengennya yang punya Perbasi Kota Banjarmasin atau Perbasi Kalsel. Aku kurang jelas juga kalau itu. Nah, berarti ketika dia pakai nama Banjarmasin Basketball League dan yang menyelenggarakannya bukan Perbasi Kota, itu berarti kayak kompetisi lepas aja. Kayak IBL lah sekarang. Sama kayak Justice League ya.
dulu misalkan Fakultas Hukum ngadain ya maksudnya pribadi kan, bukan Ya boleh. bukan Ya lu cuma lebih terstruktur aja sih. lebih struktur. Dan lebih terlibat kayak gitu. Jadi BBL Tiger Cup sama ya. Karena Ya. kan karena bukan agenda perbasi kan. Agenda resmi perbasi ya. Nah, Ya, tapi pertandingan resmi. ya resmi, Karena sudah punya resmi. itunya, Jadi perbasi sebenarnya nggak ada yang dari perbasi khusus. Kalaunya mengikuti polanya di Jakarta, Nggak ada. kita bisa bilang nggak ada, kecuali yang di Banjarbaru. Mungkin itu Di Banjarbaru, iya. Yang mana? Ada yang kelompok umur. Oh, ya Weekend kalau League basketball. aku kemarin juga ada dengar kan kita pengen bikin juga kan di sini kelompok umur. Tapi nggak tahu ya itu. Nah, kelompok umur itu yang benar-benar ini cuma khusus, bukan khusus itu sih. Maksudnya ini diselenggarakan oleh Perbasi Kota Banjarbaru gitu. Dia itu yang kalau kita ngomongin kita yang dari pengalaman saya yang di Jakarta, itu yang agenda Perbasi. Walaupun ada juga klub Banjarmasin. Kalau untuk kelompok umur ya, kalau aku lihat pribadi untuk diadakan di sini itu susah, karena orangnya yang hampir nggak ada, ya kan? Contoh sekarang kita bisa hitung klub mana yang punya junior, Dasa Tim, Titan, Madaya, terus siapa lagi? Mandala. Siapa lagi? SM punya? SMA SM. sudah mulai. SM 5. Terus Ranking ya? ada 6. SU yang bawaannya Coach Tony kayaknya sudah mulai. Anggap terakhir sebelum pandemi ada latihan. Saya pernah lihat anggap latihan. 7. Terus siapa lagi? Kayak Siring Kota ada. Ya, ada juniornya. Terus itu Golden itu kan Coach Jupri ya. Coach Jupri ini Presiden Jupri. Ngelatihnya di mana-mana gitu. Jadi saya nggak bisa bilang kalau Coach Jupri banyak ini sih. Kalau saya lihat ada Coach Jupri melatih, banyak masanya ya. Pemain-pemain juniornya ada. Gitu. Oh berarti ini kalau dihitung ada total 8 paling enggak junior ya. Terus orang-orangnya itu banyak yang di lain. Maksudnya kan kalau Dasa Tim sudah pasti kan ada DBDC banyak, Titan banyak, Madaya banyak, ya kan, SM mungkin banyak. Terus kayak yang lain-lain juniornya banyak sepengetahuan lo. Siapa tadi? Satria Utama tuh banyak. Pas banyak. Waktu terakhir saya lihat tuh banyak. Cuma nggak tahu nih kayaknya pemain bawaannya Coach Tony apa bukan. Ya tapi ada banyak ya. Ada. Kalau kayak Siring Kota nih nggak tahu itunya pemainnya pemain junior, beneran pemain junior apa enggak gitu. Terus yang jadi masalah kita berapa kali mau bikin KU? Nggak tahu, jangan ngomong. Nggak pernah dengar nggak kenapa gitu? Oh nggak tahu. Tapi kalau kelompok umur sih ada sih ya, kayak Koni kemarin kan bisa dibilang kelompok umur ya, karena tapi tetap ngajak pemain senior 6 orang. Ya kayak gitu Olimpiade kan sebenarnya. Kayak Olimpiade jadinya. Ya ini mungkin sebenarnya mau tahun ini ya, tapi karena tahun ini pandemi jadi banyak agenda-agenda yang diundur. Kita kembali lagi masalah transfer. Nggak ini serius loh. Ya. Karena banyak yang ngomong itu kita ini di sini yang paling rumit itu masalah transfer. Karena karena gini, satu ngomongnya gini, satu ngomongnya gini. Nah terus kan kata lo tadi kan di kertas kayak Adit tadi, kertas itu bener nggak itu surat kontrak? Nah terus kan kalau misalkan contoh ya, kan kemarin ada si Agi kan, problem Agi kemarin. Ya. Yang antara Dasa Tim sama Sunday Morning, ya kan? Kemarin itu kan Agi kita tahu dari dulu dia dari kecil dia di Dasa Tim, ya kan. Terus aku nggak tahu ya, tapi lu pernah kemarin kan ada ngobrol sama Agi kan, dia pernah nggak tanda tangan di Dasa Tim? Oh kita nggak ngobrol. Nggak ngobrol gitu ya. Setahu aku kemarin ya ada beberapa teman-teman yang bilang ada yang bilang Agi itu nggak tanda tangan, terus ada juga yang bilang Agi itu tanda tangan dengan lengkap lah ceritanya gitu kan.
Ya kita garis besarnya aja ya, kita nggak ngomongin itu dulu kan karena sensitif ya. Nah terus gini, enggak ini contoh aja. Agi kan kemarin bisa dibilang diperbutkan ya kan? Dan satu sama SM. Sunday morning. Nah itu kan tadi kan di peraturan perbasi ADRT. untuk amatir, nggak ada kan mengatur itu?